membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track. B. Checking up. C. Finding out. D. Summing up. E. Finding in. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track. B. Checking up. C. Finding out. D. Summing up. E. Finding in. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik. B. Profesional. C. Kepribadian. D. Sosial. E. Budaya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi pedagogik ini adalah guru harus menguasai bidang keilmuan lain yang berkaitan atau yang menunjang dengan proses pembelajaran. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan discovery learning. D. Authentic. E. Contextual teaching and learning. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan. D. Authentic. E. Kontekstual. Dan jawaban yang benar adalah model pembelajaran saintifik. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik. B. Baik. C. Kurang. D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya.
dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawaban yang benar adalah ya. Jadi untuk mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua, ini yang paling tepat adalah dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai atau belum dicapai. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawaban yang tepat adalah B. Menyeluruh. Jadi penilaian yang dilakukan guru melalui kemampuan siswa dengan tuntutan kurikulum serta meliputi berbagai aspek ini merupakan prinsip menyeluruh. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest, post-test, D. Diagnostik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penempatan. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audiensi, E. Degree. Jawaban yang tepat adalah degree, E. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Potongan artikel berita di media cetak. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah
potongan artikel media cetak. B. Video di channel YouTube. C. Tayangan berita di televisi. D. Daftar harga barang pokok terbaru. E. Buku paket. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tayangan berita di televisi. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan Pak Liman adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sahih. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah C. Menyeluruh. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah B. Objektif. Jadi Pak Bejo ini tidak objektif dalam menilai, karena tadi memberikan nilai 85 kepada Siska karena Siska ini adalah tetangganya, sedangkan siswa yang paling pintar itu hanya diberi nilai 80. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah A. Adil. Jadi Pak Rendra ini tidak sesuai dengan prinsip penilaian keadilan, karena tadi yang nomor absen ganjil
disuruh mengerjakan ganjil, yang nomor absen genap juga disuruh mengerjakan soal nomor genap. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Dan siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, tip, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adil. Jadi Pak Bobi ini tidak menggunakan prinsip penilaian adil.